Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope you are always fine and always keep our spirits although we are still in pandemic. Yeah, don't forget to wash your hand, wear your mask, and watch your distance to the other. Well, before we discuss about the topic, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Well, let's continue our topic today. But before we discuss about the material, do you know this picture? Tahu gambar ini enggak? Oke, bagus. It's a coffee. Ini adalah secangkir kopi, ya. And have you ever made the coffee? Pernah buat kopi enggak sebelumnya? I think almost all of you have ever made the coffee, right? Do you remember the step of how to make the coffee? Ingat nggak cara atau langkah-langkah kita buat kopi? Before we discuss the topic deeply, I want to tell you the purpose of this learning. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kita bisa mengidentifikasi social function dan generic structure teks prosedur sesuai dengan konteks penggunaannya di dalam teks yang sudah tersedia. Here, it is scoring of this meeting. Ini adalah rubrik penilaian yang akan saya gunakan di pertemuan kali ini. Ya, nanti akan saya berikan 5 esai dan kalian harus mengerjakan, dan ini cara menilai pekerjaan yang akan nanti kalian lakukan. Well, let's discuss about the material. In this meeting, we are going to learn about prosedur teks. Kita akan belajar bagaimana tentang prosedur teks. Nah, kenapa sih tadi saya tampilkan kopi? Kenapa sih saya tanya kalian pernah buat kopi atau tidak? Karena itu akan berhubungan dengan apa yang akan kita bahas kali ini. Oke, first, what is prosedur text? Ya, prosedur text is a text that explain or help us how to do or to make something. Ya, jadi prosedur teks ini adalah teks yang menunjukkan kepada kita bagaimana cara melakukan sesuatu atau bagaimana cara membuat sesuatu. Itu adalah bagian dari teks prosedur. Okay, every text has their own social function. In this prosedur text, social function is to describe how something is completely done or made through a sequence of step. Jadi di setiap teks itu pasti akan ada yang namanya fungsi dari teks itu. Ya, di teks prosedur fungsinya adalah untuk menjelaskan kepada orang lain bagaimana cara melakukan sesuatu atau bagaimana cara membuat sesuatu dengan tahapan-tahapan yang benar. Itu yang disebut dengan social function dari teks prosedur. Prosedur text is a kind of text that we always meet every day. Ini teksnya akan selalu kita temui karena berkaitan dengan sesuatu yang kita lakukan dan kita buat. Ya, contoh bagaimana cara buat kopi, bagaimana cara buat mie instan, bagaimana cara mematikan televisi, bagaimana cara menggunakan handphone, komputer, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari teks prosedur. Maka akan sering kita temui teks prosedur di kehidupan sehari-hari kita. Okay, next, in every text, there must be a generic structure and language features. Ya, jadi setiap teks itu punya struktur teksnya dan tata bahasa masing-masing teks. Ya, in prosedur text, there are 3 parts of generic structure. Apa saja itu? Kita lihat di sini. Oke, prosedur text consists of, yang pertama, aim atau goal. Ya, apa itu aim atau goal? Aim atau goal ini, it's a part tells what will be made or done. Jadi diceritakan apa yang ingin kita buat, apa yang ingin kita lakukan. Yang kedua, second one is materials. Ya, bagian ini adalah menceritakan bahan apa saja atau
bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk mencapai goal yang tadi kita bahas. Ya, contoh kopi, harus ada gula, cangkir dan seterusnya. Ya, kemudian yang ketiga ada yang namanya steps. Apa itu step? Step itu adalah langkah-langkah yang berurutan, ya, untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ya, kemudian di sini juga ada language features-nya. Apa language feature atau tata bahasa dari prosedur text? Yang pertama, ada use simple present. Apa itu simple present? Kita bahas sedikit saja. Simple present itu pasti menggunakan kata kerja bentuk pertama, cara tata bahasa. Dan yang kedua, menggunakan to be, are, and is. Itu bagian dari simple present. Yang kedua, ya, bagian dari language features of procedure text adalah use temporal conjunction. Contohnya, first, second, third, then, next, finally, itu bagian dari temporal conjunction. Jadi menunjukkan tahapan-tahapan sesuatu itu dicapai. Ya. Yang ketiga, language feature atau tata bahasa yang digunakan adalah imperative sentence. Imperative sentence itu adalah kalimat perintah. Biasanya diawali langsung dengan kata kerja bentuk pertama. Contoh, ada add 2 spoon of sugar, ya, masukkan atau tambahkan 2 sendok gula, atau boil the water, panaskan air. Itu bagian dari imperative sentence. Okay, do you understand about the generic structure and the language features of the procedure text? Okay, good. Next, we continue our topic. I have a text about procedure text. Let's we analyze the social function and the generic structure of the text. Ya, kita bahas apa itu social function-nya dan bagian-bagian dari teksnya atau generic structure-nya apa saja di teks yang sudah saya sediakan berikut ini. Ini dia teksnya. Oke, good. Kita lihat. Kira-kira what is the text tell about? Ya, tentang apa sih teks ini? Oke, good. The text is tell us how to make a cup of coffee. Itu bagian dari apa sih ini teksnya? Ya, itu bagian dari social function dari teksnya. Yang kedua, what is the generic structure of the text? Ya, generic structure-nya apa aja nih? Kita lihat, ada enggak aim atau goals-nya? Ada tidak? Oke, good. Aim or goals-nya ada paling atas. Di situ ada how to make a cup of coffee. Itu bagian dari aim atau goals-nya. Menunjukkan bagian apa yang akan kita buat, apa yang akan kita lakukan. Ya, kita di sini ingin membuat secangkir kopi. Bagus. Next, dari materials-nya. Ada nggak materials di sini? Oke, good. Material itu sama dengan ingredients, ya. Material sama dengan ingredients. Di sini ada 2 spoons of sugar, ada 1 spoon of coffee powder, and hot water, a cup, and then the last is a spoon. Ini adalah ingredients yang dibutuhkan ketika kita mau membuat secangkir kopi. And the last is steps. Apa step yang ada di sini? Apa saja? Ada berapa di sini? Okay, good. There are 5 steps in this text. Itu bagaimana cara kita menganalisis sebuah teks. Fungsinya apa dan generic structure-nya ada apa saja di situ. Good. I have a task for you. There is a text here. Yeah, it's about procedure text, of course. Your task is you must answer the questions. I give you 5 questions. Would you like to answer the question in a piece of paper? That is our topic. I hope you enjoy and get something in this meeting. Before I finish my word today, let's try to close our meeting today. Okay,
Thank you for your attention and see you at the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.